Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita pada acara inti pagi hari ini, yaitu menguraikan dan penjelasan ayat suci Al-Quran dengan metode Al-Hasani dengan mengurai Quran Surat An-Nisa ayat 23. Pagi ini saya didampingi oleh Bapak Dr. Asrizal SPPD Finasim dan alhamdulillah Buya Rizal dan Dr. Asrizal sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Meli. Assalamualaikum Dr. Asrizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madafis samawati wal ard. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik Buya, kepada Buya disilakan untuk menguraikan surat Al-Maidah ayat 23 yang mana pagi hari ini Buya didampingi oleh Bapak Dr. Asrizal SPPD Finasim. Silakan Buya. Syukran Bu Meli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa rasulah la'allakum turham. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadilu ma tamassaktum bihima. Kitabullahi wa sunnatun nabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabil karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang cerah ini, kita masih banyak diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Allah berikan kepada kita nikmat beragama Islam, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Dan kita bersyukur kita termasuk orang yang diridhai Allah agama. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah Allah dan mudah menjauhi larangan. Kemudian kita diberikan oleh Allah nikmat sehat badan yang tidak terhingga nilai. Kalau badan kita sakit satu saja, maka kita sulit untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan kita diberikan oleh Allah nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini kita jadikan usia umur kita ini, setiap kegiatan kita semuanya bernilai ibadah. Tidak ada lagi kegiatan kita yang tidak bernilai ibadah. Dan pada pagi yang cerah ini, Allah berikan kita nikmat dan cinta Al-Quran. Senang hati kita untuk membahas Al-Quran. Tertarik kita, gembira kita dalam membahas ayat-ayat Allah. Tidak kata bosan bagi kita, tidak kata putus asa bagi kita, tidak ada kata negatif lain. Kecuali senang, gembira, dan penuh dengan semangat. Dan itu adalah orang-orang pilihan. Tidak semua orang Allah berikan rasa ini. Bahkan dengan seorang imam pun belum tentu dia suka dengan belajar Quran. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, anak istri beliau, semua sahabat-sahabat beliau, sampai orang-orang yang mengikuti beliau, dan sampai akhir zaman. Dan kita termasuk di dalam. Beliau adalah panutan kita, beliau adalah role model kita. Saya yakin beliau membawa risalah dari Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Dan kita berharap di yaumil kiamat nanti berjumpa dengan beliau. Baik Bapak Ibu, pagi ini dua orang Asrizal, satu Hasrizal, satu Asrizal tanpa H. Bedanya cuma pola. Satu pola fa'ala, satu pola af'ala. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Pak Dokter Asrizal, saya Asrizal pakai H. Kenapa kok bisa sama nama kita Pak Dokter ya? Iya, Bu ya. Dari sononya, orang tua kita nggak.
Ya, Utaran gitu. swasta tuh Hasrizal itu singkatan. Has itu Hasan Basri nama bapak, Ri itu nama ibu Nuri, nah Zal itu nama saya. Jadi Hasan Basri, Nuri Yusuf dan Zal. Nah, kalau Pak Hasrizal, Pak Dokter ada singkatannya nggak Pak? Oh, kebetulan kami berenam saudara as semua, Pak Buya. Oh, Hasrizal, Asli Murni, apa lagi Ya, itu? As semuanya ya. ya semua. Kamu tanda ibu kami itu Asma Ibrahim. Oh, Asma ya. Ibrahim itu kakak dari Mas Nidar Ibrahim, Bu ya. Oh, Ila Ibrahim. Mas Nidar Ibrahim, Mas Nidar, Ibu Mas Mas Nidar. Mas Nidar, oh ya. Nidar Ibrahim. Kakaknya ya. Jadi Eh, berarti ete jalannya. Ete. Oh, Ummahatukum ya nanti apa ada istilah itu. Oke. Pak Dokter ini kalau boleh saya tahu masuk kapan nih Pak Dokter? Masuk 5 September 2022, Bu ya. Ah, terus masuk gabung ke kelas November ya. Oh, pertama gabung dengan Agustus dulu ya. Oh iya iya. Ya, terus karena ada Ya, kesibukan kali ya. di Agustus, waktu Agustus itu ada acara. Jadi energi potensial kita memang kan waktu itu fa'alu itu kan Ya. ada PR. Jadi waktu itu waktu banyak PR itu memang banyak keteteran, Bu ya. Jadi tidak mungkin waktu itu menyetor ke Bu Nel mungkin tidak banyak anunya, banyak kurangnya, Bu ya. Oh, akhirnya Bu ulang Nel lagi ya. Alhamdulillah. Tapi turun kelas tetap ke jalan. November, Bu ya. Oke. Kalau sekarang Pak Dokter baca Quran gimana? Di sela-sela tugas, Pak Dokter kan Pak Dokter sibuk nih. Tugas di Hmm, rumah sakit ya. iya, iya. Nah, gimana Pak Dokter ngatur waktu tugas rumah sakit? Saya lihat tugas malam juga, tapi bawa Quran juga. Gimana tuh ngatur waktu Pak Dokter? Biar nanti orang yang lain yang lagi aktif nggak punya alasan ya. Nah, Pak Dokter kan nggak punya alasan ini. Apa Iya. kiat-kiat Pak Dokter pada saat aktif, saat bertugas, toh juga dikasih PR oleh Pak Joko. Apa kiat-kiat? Oh, kami dengan Uni Asli Murni ada wadah baca Al-Qurannya, Bu ya. Nah, Jadi nah, mensiasatin waktu di kantor kan Pak Ustadz sering tuh Pak Rizal saya lihat Pak Dokter ini pas tugas di kantor tapi tetap naik Zoom pas ini pas itu. Nah, apa kiatnya Pak Dokter itu mensiasati waktu itu? eh, kalau kalau ada pemberitahuan, saya kadang-kadang masuk Zoom, tapi lebih banyak menonton ulang di YouTube ya. Oh, itu kan salah satu tips nonton YouTube kan. Jadi misalnya bapak-bapak yang lain yang sibuk nggak ada alasan lagi bisa nonton YouTube kan. Ya, Nah, jadi saya punya playlist YouTube itu khusus Al Hasani itu. Jadi kata benda, kata kerja, ya, kerja pasif. tuh. Jadi dia tonton berulang-ulang, Bu ya. Ya, Alhamdulillah. Saya juga nanti Pak Dokter YouTube saya yang buku baru ini saya coba menghitungkan semuanya. Insya Allah setelah selesai TPA nanti saya akan YouTubekan semuanya sehingga berguna bagi yang lain yang bulan sibuk jadi bisa nonton YouTube. Setiap pola kita usahakan kita lengkapi. Oke, Pak Dokter udah siap nih ya. Bu Dena udah belakang banyak nih. Oke, lanjut silsilah ya. Kalau gitu waktu dan tempat kami silakan kepada dokter semuanya. Silakan Pak Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat silaturahmi, sehingga kita dapat bersama-sama pada pagi ini dalam kajian Ba'da Subuh, di mana pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk mendampingi Buya menguraikan surat An-Nisa ayat 23. Izinkanlah berikutnya adalah kita mengaturkan juga
salawat berserta salam kepada Nabi besar kita junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan salawat serta salam kepada beliau kita dapat limpahan pada hari akhirat nanti. Ya amin ya rabbal alamin. Izinkanlah pada kesempatan ini saya mengaturkan terima kasih banyak kepada Buya kita, Buya Hasrizal Asani, yang telah mengizinkan kami ikut bergabung mendalami cara mengurai Al-Quran gramatikal secara yang Al-Asani yang dipelopori oleh Buya Hasrizal yang telah banyak merubah saya pribadi dalam cara memahami Al-Quran kata per kata sehingga kita lebih intens dalam memaknai Al-Quran. Terima kasih juga kepada guru-guru kami yang telah membimbing, kepada ketua kelas, baik ketua kelas Agustus dan ketua kelas November. Kemudian juga kepada wali kelas Agustus, Ibu Dr. Nel Amawati yang telah membimbing saya ketika di Zoom, dan juga kepada Bapak Ustadz Joko yang telah membimbing kami di kelas November malam. Terima kasih juga kepada kawan-kawan kelas November malam, di mana dengan moto kita bersama bisa, dan atas dorongan kawan-kawanlah saya muncul pada hari ini. Mungkin dapat dimulai Bu Meli. Saya coba berbagi dulu. Ya, Silakan, silakan, Dokter. Silakan. silakan dok. Ya, saya belajar dulu gimana nih. Bisa, Bentar, Dokter kan? saya matikan kamera, saya panggil anak saya, boleh Pak? Eh, Sebentar saya belajar dulu Pak. eh, anak Pak Dokter nggak di samping? Ya. Buka dulu. Minta bantuan Pak Sam, Pak Ibu Rita. Buat Sam atau Burita nih? Iya. Kemarin udah dicoba Pak Dokter. Pak dokternya mungkin nggak Sudah punya. dicoba kemarin bisa Bu ya. Nah, Insya coba deh. Allah. Oke. Silakan Pak Dokter. Udah. Ya. Baiklah, sebelum saya membacakan Al-Qur'annya, mengurainya, saya bacakan Al-Qur'annya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم الذي في أجوركم
وربائكم التي في هجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وخلائل أبنائكم الذين من أسلابكم وأن تجمعوا بين الأختيين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Baiklah, ayat 23 surat An-Nisa ini terdiri dari 68 penggalan, terdiri dari 5 bahagian. Adapun penggalan daripada surat 23 An-Nisa ini adalah penggalan pertama hurrimat, penggalan kedua alai, penggalan ketiga kum, penggalan keempat ummahatukum, penggalan kelima wa, penggalan keenam banatukum, penggalan ketujuh wa, penggalan kedelapan akhawatukum, penggalan kesembilan wa, penggalan ke-10 ammatukum, penggalan ke-11 wa, penggalan ke-12 halatukum, penggalan ke-13 wa, penggalan ke-14 banatul akhi, penggalan ke-15 wa, penggalan ke-16 banatul ukhti, penggalan ke-17 wa, penggalan ke-18 ummahatukum, penggalan ke-19 allati, penggalan ke-20 arda'na, penggalan ke-21 kum, penggalan ke-22 wa, penggalan ke-23 akhawatukum, penggalan ke-24 min, penggalan ke-25 ar-radah, penggalan ke-26 wa, penggalan ke-27 ummahatun nisaikum, penggalan ke-28 wa, penggalan ke-29 rabaibukum, penggalan ke-30 allati, penggalan ke-31 fi, penggalan ke-32 hujurikum, penggalan ke-33 min, penggalan ke-34 nisaikum, penggalan ke-35 allati, penggalan ke-36 dakhaltum, penggalan ke-37 bi, penggalan ke-38 hin, ke-39 fa, ke-40 in, ke-41 lam, 42 takunu, 43 dakhaltum, 44 bi, 45 hin, 46 fa, 47 la, 48 junaha, 49 alai, 50 kum, 51 wa, 52 halailu abnaikum, 53 allazina, 54 min, 54 min, 55 aslabikum, 56 wa, 57 an, 58 tajma'u, 59 bainal uktayain, 60 illa, 61 ma, 62 qad, 63 salaf, 64 inna, 65 Allah, 66 kana,
67 ghafuran, 68 rahimah. Baiklah, selanjutnya kita akan menguraikan penggalan-penggalan tadi. Kita mulai dari penggalan pertama. Penggalan pertama, hurrimat. Hurrimat adalah KKL pasif, di mana harakat huruf pertamanya dhammah dan harakat kata keduanya adalah kasrah dari yang seharusnya fathah. Kemudian ta di belakang akar kata sekaligus menunjukkan pelakunya adalah ya. Akar katanya harama, pola kata kerjanya fa'ala, artinya dia perempuan diharamkan. Penggalan kedua, alai, adalah huruf bermakna artinya atas. Penggalan ketiga, adalah kata ganti kalian. Sehingga hurrimat alaikum adalah dia perempuan yang diharamkan atas kalian. Penggalan keempat, ummahatukum. Ummahatukum adalah kata benda majemuk terdiri dari ummahatu dan kum. Ummahatu adalah kata benda kata kerja, kum adalah kata ganti. Ciri dari kata benda majemuk adalah kata pertama pada kalimat ini tanpa alif lam dan tanpa tanwin. Akar kata dari kata pertama ummahatu adalah amma, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'lun, ammun. Pola kata benda jamak gender perempuannya adalah irregular. Jadi ummahatu. Ada di Kamus Mayus halaman 48. Arti daripada kata benda majemuk ini adalah ibu-ibu kalian. Penggalan ke-5, wa, huruf bermakna dan. Penggalan ke-6, banatukum. Banatukum juga kata benda majemuk terdiri dari banatu dan kum. Banatu merupakan kata benda kata kerja, kum kata ganti. Ciri dari kata benda majemuk pada kata ini, di mana kata pertama tanpa alif dan tanpa tanwin, kemudian diikuti oleh kata ganti kum. Akar katanya banaya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya adalah fa'lun, banun. Pola kata benda jamak gender perempuannya adalah banatun, adalah fa'alatun. Fa'alatun. Ada di Kamus Mayus halaman 73. Arti kata benda majemuk baru ini adalah anak perempuan kalian. Penggalan ke-7, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-8, akhawatukum. Akhawatukum juga kata benda majemuk terdiri dari akhawatu dan kum. Akhawatu merupakan kata benda kata kerja diikuti dengan kata kum. Ciri dari kata benda majemuk di mana kata pertama tanpa alif lam tanpa tanwin, kemudian diikuti oleh kata ganti kum. Akar kata daripada akhawatu adalah akhawa berubah menjadi akha. Kemudian pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata benda tunggalnya adalah fa'lun, ahun. Pola kata benda tunggal perempuannya adalah fa'lun, fu'lun, uhtun. Pola kata benda jamak gender perempuannya adalah fa'alatun, akhawatu. Ada di Kamus Mayus halaman 36, artinya
saudara perempuan kalian. Penggalan ke-9, wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-10, ammatukum. Ammatukum adalah kata benda majemuk terdiri dari ammatu dan kum. Ammatu adalah kata benda kata kerja diikuti dengan kata ganti kum. Ciri kata benda majemuknya di mana kata pertama tanpa alif lam dan tanpa tanwin, kemudian diikuti dengan kata ganti kum. Akar kata dari ammatu adalah amma, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya adalah fa'lun. Pola kata tunggal gender perempuannya adalah fa'latun. Pola kata benda jamak gender perempuannya Tak kasih duit, dia nak minta apa-apa. ada di Kamus Muhammad Yunus halaman 279, artinya bibi-bibi saudara perempuan kalian. Bibi-bibi saudara perempuan bapak kalian. Panggalan ke-11 wa huruf bermakna dan. Panggalan ke-12 khalatukum. Khalatukum kembali kata benda majemuk terdiri dari khalatu dan kum. Khalatu adalah kata benda kata kerja diikuti dengan kata ganti kum. Ciri kata benda majemuknya pada kalimat ini di mana kata pertama tanpa alif lam dan tanpa tanwin diikuti dengan kata ganti kum. Akar kata dari khalatu adalah hawala berubah menjadi khala sesuai dengan kaidah sia satu huruf poin 2 di mana pada akar kata apabila terdapat sia waw dan ya di tengah berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata benda tunggalnya adalah fa'lun, pola kata tunggal gender perempuannya adalah fa'alatun, pola jamak gender perempuannya adalah fa'alatun. Khalatun. Ada di Mahmud Yunus halaman 122, artinya bibi-bibi saudara perempuan ibu kalian. Penggalan ke-13 wa huruf bermakna dan. Penggalan ke-14 banatul akhi. Banatul akhi kembali adalah kata benda majemuk terdiri dari banatu dan al-akhi, salah. Banatu dan al-akhi. Saya betulkan, tertulis banatu dan kum, harusnya banatu dan al-akhi. Banatu adalah kata benda kata kerja, al-akhi adalah kata benda kata kerja. Ciri kata benda majemuk pada kata ini, di mana kata pertama tanpa alif lam dan tanpa tanwin, kata kedua, harakat huruf ketiga akar kata kasrah. Banatul akhi. Jadi ada alif lam pada kata kedua, akar kata huruf ketiga akar katanya berharakat kasrah. Akar kata dari kata majemuk ini terdiri dari banaya dan akhawa. Kedua pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata benda daripada banatu adalah tunggalnya fi'lun, sedangkan jamaknya fa'alatun. Pola kata benda daripada al-akhi adalah fa'lun. Berubah menjadi al-akhi akibat dari dia merupakan kata kedua daripada kata benda majemuk menjadi al-akhi. Penggalan berikutnya adalah penggalan ke-15 wa huruf bermakna dan. Penggalan berikutnya adalah penggalan ke-16 banatul akti. Banatul ukti. Banatul ukti adalah kata benda majemuk terdiri dari dua kata yaitu banatu dan al-ukti.
Ciri daripada kata benda majmuk ini adalah kata pertama tanpa alif lam dan tanpa tanwin. Kata keduanya harkat huruf ketiga akar kata adalah kasrah. Akar kata dari kata majmuk ini adalah banaya dan akhawat. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Kedua-duanya adalah fa'ala. Pola kata bendanya adalah fi'lun untuk tunggal. Al-akhi adalah fa'lun. Kata benda jamak untuk banatun, untuk gender perempuannya adalah fa'alatun. Kata benda majmuk banatul akhi, banatul ukhti ini ada di Kamus Ma'munus gabungan antara halaman 36 dengan 73. Pada kolom banatul akhi adalah anak perempuan saudara laki-laki kalian. Sedangkan pada kolom banatul ukhti adalah anak perempuan saudara perempuan kalian. Penggalan ke-17 adalah wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-18 ummahatukum. Ummahatukum adalah kata benda majmuk terdiri ummahatu dan kum. Ummahatu adalah kata benda kata kerja, kum kata ganti. Ciri kata benda majmuk pada kata ini adalah huruf pertama tanpa alif lam dan tanpa tanwin, kemudian diikuti oleh kata ganti kum. Akar katanya sama dengan bahasa sebelumnya adalah amma. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda tunggalnya adalah fa'lun. Pola kata benda jamak gender perempuannya irregular. Panggalan ke-19 allati adalah kata penghubung artinya wanita yang. Panggalan ke-20 arda'na. Arda'na adalah kata kerja lampau di mana ada tambahan na di belakang sekaligus menunjukkan pelakunya adalah unna. Akar katanya adalah radi'a. Pola kata kerjanya adalah af'ala, arda'na, af'ala. Ada di halaman 142 Kamus Ma'munus artinya mereka perempuan telah menyusui kalian. Sehingga arti wa ummahatukumul lati arda'nakum adalah ibu-ibu kalian yang mereka perempuan telah menyusui kalian. Kemudian panggalan ke-21 kum adalah menjadi kata ganti daripada wanita-wanita yang menyusui. Panggalan ke-22 adalah wa, huruf bermakna artinya dan. Panggalan ke-23 akhawatukum. Akhawatukum adalah kata benda majmuk terdiri dari akhawatu dan kum. Akhawatu adalah kata benda kata kerja, kemudian diikuti oleh kata ganti kum. Ciri dari kata benda majmuk pada kata ini sama adalah kata pertamanya tanpa alif lam dan tanpa tanwin. Akar katanya akhawa berubah menjadi akha. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda tunggalnya fa'lun, akhun. Pola kata benda tunggalnya adalah fa'lun. Pola kata benda jamaknya adalah fa'alatun. Pola kata jamak untuk gender perempuan adalah fa'alatun. Pola kata benda tunggal untuk gender perempuannya adalah fu'lun, ukhtun. Pola kata benda jamak untuk gender perempuannya akhawatun, fa'alatun. Ada di halaman 36 Kamus Ma'munus artinya saudara perempuan kalian.
Kemudian penggalan ke-24 min, huruf jar artinya dari. Penggalan ke-25 ar-rada'ah. Ar-rada'ah adalah kata benda pelaku aktif, merupakan subjek, tunggal, gender perempuan. Ciri kata bendanya ada alif lam, kemudian ciri gender perempuannya adalah adanya ta marbutah di belakang kata. Akar katanya radi'ah, pola kata kerjanya af'ala, pola kata bendanya af'alatun. Artinya ada di Kamus Muhammad Yunus halaman 142, artinya saudara perempuan sesusuan kalian. Saudara perempuan kalian sesusuan. Penggalan ke-26 adalah wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-27 ummahatu nisaikum. Ummahatu nisaikum adalah gabungan dari 3 kata. Kata benda majemuk terdiri dari 3 kata, ummahatu, nisai, dan kum. Ummahatu adalah kata benda kata kerja, nisai adalah kata benda kata kerja, kum adalah kata ganti. Ciri kata benda majemuk pada ummahatu nisaikum di mana kata pertama tanpa alif lam dan tanpa tanwin, sedangkan kata kedua nisai, harkat huruf ketiga akar katanya adalah kasrah. Ummahatu nisai. Kemudian diikuti dengan kata kum. Akar kata ummahatu adalah amma. Akar kata dari nisai adalah nasawa. Pola kata kerja kedua-duanya fa'ala. Pola kata benda daripada ummahatu adalah tunggalnya adalah fa'lun. Akar kata benda jamak gender perempuannya irregular. Sedangkan pola kata benda nisa'i adalah fi'alun. Ada arti arti baru dari kata benda majemuk ini adalah gabungan dari halaman 451 dan 48, artinya adalah ibu mertua kalian. Penggalan ke-28 wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-29 raba ibukum. Raba ibukum juga kata benda majemuk terdiri raba ibu dan kum. Ciri dari kata benda majemuk adalah kata pertama raba ibu tanpa alif lam dan tanpa tanwin. Akar kata raba ibu adalah rabbun. Rabba. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata tunggalnya adalah fa'lun, rabbun. Pola kata tunggal gender perempuannya adalah fi'alun, rabibun. Pola kata benda jamak gender perempuannya irregular, rabaibu. Ada di Mahmud Yunus halaman 136, artinya anak tiri kalian. Penggalan ke-30 allati adalah kata penghubung artinya wanita yang. Penggalan ke-31 fi adalah huruf jar artinya pada. Penggalan ke-32 hujurikum. Hujurikum juga kata benda majemuk terdiri dari hujuri dan kum. Hujuri adalah kata benda kata kerja diikuti dengan kata ganti kum. Ciri kata benda majemuk pada kata ini, di mana kata pertama tanpa alif lam dan tanpa tanwin. Akar kata dari hujurikum adalah hajara. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'ulun. Ada di Kamus Muhammad Yunus halaman 93, artinya bilik-bilik kalian. Penggalan ke-33 min artinya adalah huruf jar, artinya dari. Nisaikum. Nisaikum adalah kata benda majemuk terdiri dari nisai dan kum. Nisai adalah kata benda kata kerja, kum adalah kata ganti.
Ciri dari kata benda majemuk pada kalimat ini sama, di mana kata pertama tanpa alif lam dan tanpa tanwin. Akar kata nisaikum adalah nasawa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 451, istri-istri kalian. Penggalan ke-35, allati adalah kata penghubung, artinya wanita yang. Penggalan ke-36, dakhaltum. Dakhaltum adalah kata kerja lampau. Cirinya ada tambahan tum di belakang, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah antum. Akar katanya adalah dakhala, pola kata kerjanya fa'ala, arti ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 125, artinya kalian telah memasuki. Penggalan ke-37, bi artinya dengan. Bi adalah huruf jar, artinya dengan. Hid adalah kata ganti, artinya mereka. Sehingga arti pada bagian pertama ini adalah dia perempuan diharamkan atas kalian, ibu-ibu kalian, dan anak perempuan kalian, dan saudara perempuan kalian, dan bibi-bibi saudara perempuan bapak kalian, dan bibi-bibi saudara perempuan ibu kalian, dan anak perempuan dari saudara laki-laki kalian, dan anak perempuan dari saudara perempuan kalian, dan ibu-ibu yang telah menyusui kalian, dan saudara perempuan sesusuan, dan ibu mertua kalian, dan anak tiri kalian yang mereka dalam bilik kalian, dari istri-istri kalian yang kalian telah memasuki dengan mereka. Berikutnya kita masuk ke bahagian kedua. Dimulai dari penggalan ke-39 sampai penggalan ke-50. Penggalan ke-39, fa adalah huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-40 adalah in, adalah huruf bermakna artinya jika. Penggalan ke-41, lam, huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-42, takunu adalah kata kerja sedang dan akan datang. Seharusnya takununa berubah menjadi takunu, di mana na berganti dengan alif akibat pengaruh dari lam sebelumnya. Ciri daripada KKSAD pada kalimat ini adalah dimulai dengan kata ta dan diakhiri dengan waw sukun alif yang menunjukkan pelakunya adalah antum. Akar katanya kawana berubah menjadi kana sesuai dengan kaidah sia satu huruf, di mana waw di tengah berubah menjadi alif. Kawana berubah menjadi kana. Pola kata kerjanya fa'ala. Kemudian pada kata takunu ini berlaku juga sia satu kata poin 5, di mana dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali ke bentuk asli. Kawana berubah menjadi kana, KKSAD-nya menjadi takunu. Jadi wawnya kembali ke bentuk aslinya. Ada di Kamus Mahmud Yunus 386, artinya adalah. Penggalan ke-43, dakhaltum. Dakhaltum adalah kata kerja lampau. Cirinya adalah tambahan tum di belakang, sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya dakhala, pola kata kerjanya fa'ala, artinya ada di Mahmud Yunus halaman 125, kalian telah masuk. Kalian telah masuk. Kemudian penggalan ke-44 bi adalah huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-45 in, kata ganti artinya kalian, mereka.
mereka, bihin dan mereka. Kemudian fa, huruf bermakna artinya maka. Panggalan ke-47 la, huruf bermakna artinya tidak. Panggalan ke-48 junaha, fala junaha. Junaha adalah KBKK. Saya minta maaf, di sini tertulis janaha, harusnya junaha. Adalah kata benda, kata kerja, seharusnya junahun. Berubah menjadi junaha akibat adalah sebelumnya. Akar kata adalah janaha, pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya adalah fu'alun. Ada di Mahmud Yunus halaman 92, artinya dosa. Kemudian penggalan ke-49 alai, bermakna artinya atas. Kemudian penggalan ke-50 adalah kum, kata ganti artinya kalian. Sehingga arti pada bahagian ini adalah, maka jika belum ada kalian memasuki mereka, maka tidaklah berdosa atas kalian. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga terdiri dari penggalan ke-51 sampai penggalan ke-55. Penggalan ke-51 wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-52 khala ilu abnaikum. Khala ilu abnaikum adalah kata benda terdiri dari 3 huruf, 3 kata, yaitu kata benda kata kerja khala ilu, kata benda kata kerja abnai, dan kata ganti kum. Ciri kata benda majmuk pada kata ini, di mana kata pertama tanpa alif lam dan tanpa tanwin, sedangkan kata kedua, harkat huruf ketiga akar katanya adalah kasrah. Khala ilu abnai, diikuti dengan kata kum. Akar kata dari khala ilu adalah hawala. Hawala berubah menjadi hala, sesuai dengan kaidah sia satu huruf, di mana waw di tengah kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata benda tunggal gender perempuannya adalah fa'ilatun. Sedangkan pola kata benda jamak perempuannya di sini berubah menjadi khalailu. Ini adalah irregular. Kemudian abnaikum, berasal akar katanya adalah banaya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Pola kata benda jamaknya irregular. Arti kata baru dari wakhala idu abnaikum ini adalah gabungan daripada yang ditemukan pada Mahmud Yunus halaman 108 dan 73. Artinya adalah menantu-menantu perempuan kalian. Penggalan ke-53 allazina. Allazina adalah kata penghubung, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-54 min adalah huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-55 aslabikum. Aslabikum juga kata benda majmuk terdiri dari aslabi dan kum. Aslabi adalah kata benda kata kerja diikuti dengan kata kum. Ciri KBM pada kalimat ini, kata ini adalah kata pertamanya tanpa alif lam dan tanpa tanwin. Kata-kata dari aslabi adalah salaba. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata kerjanya adalah af'ala, aslaba, af'ala. Pola kata bendanya adalah af'alun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 219, artinya tulang sulbi kalian. Sehingga arti daripada bahagian ini adalah
dan menantu perempuan yang mereka dari tulang sulbi kalian. Kemudian kita masuk ke bagian keempat. Bagian keempat terdiri dari penggalan ke-56 sampai penggalan ke-63. Penggalan ke-56 adalah wa, adalah huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-57 an, huruf bermakna artinya bahwa. Penggalan ke-58 tajma'u. Tajma'u harusnya dia merupakan kata kerja sedang dan akan datang, seharusnya tajma'una berubah menjadi tajma'u, nun berganti dengan alif akibat adanya an di sebelumnya. Ciri KKSAD pada kata tajma'u ini adalah diawali dengan ta dan diakhiri dengan waw sukun alif yang sekaligus menunjukkan pelakunya adalah antum. Akar katanya jamaah, pola kata kerjanya fa'ala, arti ada di Kamus Mamunus halaman 91, kalian akan mengumpulkan. Penggalan ke-59, bainal uktayain. Bainal uktayain adalah kata benda penyebut terdiri dari baina dan uktayain. Baina adalah kata benda kata kerja, uktayain adalah kata benda kata kerja ganda perempuan ya. Ciri dari KBM pada kata ini di mana kata pertama tanpa alif lam dan tanpa tanwin, sedangkan ciri gender perempuan ganda pada kalimat kedua adalah adanya aini. Akar kata daripada baina adalah bayana, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Pola kata kerja daripada uktayain adalah akhawa, berubah menjadi akha. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata tunggalnya adalah fa'lun, uktun. Pola kata ganda gender perempuannya adalah uktayain. Ada di arti baru daripada kata benda majmuk ini adalah ada di Kamus Mamunus gabungan halaman 36 dengan 75 di antara dua perempuan bersaudara. Penggalan ke-60 illa, huruf bermakna artinya kecuali. 61 ma, huruf bermakna artinya apa yang. 62 qad, huruf bermakna artinya sungguh. Penggalan ke-63 salaf. Salaf adalah kata kerja lampau di mana salafa ya. Salafa di mana dia adalah kata kerja lampau, cirinya adalah huruf ketiga akar katanya fathah. Sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya salafa, pola kata kerjanya fa'ala, artinya ada di Mahmud Yunus halaman 176, artinya dia telah terdahulu. Sehingga arti daripada bahagian keempat ini adalah dan bahwa kalian akan mengumpulkan di antara dua perempuan kecuali apa yang sungguh telah terdahulu. Sungguh dia telah terdahulu. Kemudian kita masuk kepada bagian terakhir. Bagian terakhir terdiri dari penggalan ke-64 sampai 68. Penggalan ke-64 inna adalah huruf bermakna artinya sesungguhnya. Penggalan ke-65 Allah artinya Allah. Penggalan ke-66 kana. Kana adalah kata kerja lampau. Ciri daripada kata kerja lampaunya adalah harkat kata ketiga akar katanya adalah fathah. Sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa.
akar katanya kawana berubah menjadi kana sesuai dengan kaidah sia satu huruf poin 2 di mana waw di tengah kata berubah menjadi alif. Artinya ada di kamus Muhammad Yunus halaman 386, artinya dia adalah. Kemudian gafuran. Gafuran adalah kata benda superlatif. Akar katanya gafara. Artinya ada di kamus Muhammad Yunus halaman 298, Maha Pengampun. Penggalan terakhir, rahiman. Rahiman adalah kata benda superlatif. Akar katanya rahima. Artinya ada di Muhammad Yunus halaman 139, Maha Penyayang. Sehingga arti bagian terakhir ini adalah sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian arti keseluruhan dari ayat 23 surat An-Nisa ini adalah dia perempuan diharamkan atas kalian, ibu-ibu kalian, dan anak perempuan kalian, dan saudara perempuan kalian, dan bibi-bibi saudara perempuan bapak kalian, dan bibi-bibi saudara perempuan ibu kalian, dan anak perempuan dari saudara laki-laki kalian, dan anak perempuan dari saudara perempuan kalian, dan ibu-ibu yang telah menyusui kalian, dan saudara perempuan sesusuan kalian, dan ibu mertua kalian, dan anak tiri kalian yang mereka dalam bilik-bilik kalian dari istri kalian yang kalian telah memasuki dengan mereka. Maka jika kalian belum memasuki dengan mereka, maka tidak berdosa atas kalian. Dan menantu atau istri-istri anak kalian dari tulang sulbi kalian. Dan bahwa akan mengumpulkan di antara dua saudara perempuan kecuali apa yang sungguh dia telah ada dahulu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Brotar, berapa lama tadi, Brotar? Iya, Bu. Berarti setengah jam lebih ya? Iya, Bu. Silakan Brotar Paman. Oke. Ya, setengah jam lebih ya, setengah jam lebih. Uraian dari ayat 4 surat 4 ayat 23 ini adalah berbicara tentang mahram, Bu ya. Mahram ini ada saya sendiri memaknainya dengan dibantu oleh gambar, Bu ya. Ya, Jadi hurimat alaikum ummahatukum. Ummahatukum itu kan kata benda jamak daripada ummun. Ummun itu artinya ibu, nenek. Ibu kita kan satu ya. Ibu, nenek, dan ici kan. Kemudian banatukum. Banatukum itu anak dan cucu dan cicit. Kemudian wa akhawatukum, saudara-saudara perempuan. Kemudian wa ammatukum, bibi dari ayah. Kemudian wa khalatukum, bibi daripada ibu. Kemudian banatul akhi, banatul ukti. Kemudian mertua wa ummahatun nisaikum. Kemudian wa ibu susuan, wa akhawat wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu susuan. Kemudian wa akhawatukum minar rada'ah, saudara perempuan satu susuan. Kemudian ummahatun nisaikum, mertua. Kemudian warabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin, adalah anak tiri dari wanita yang sudah kita gauli. Kemudian tetapi dengan pengecualian, ada exception, fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Kalau kita belum menggauli, Bu ya, maka anak tersebut bukanlah mahram. Mungkin nanti
konteksnya dapat dijelaskan oleh beliau ya. Kemudian wakala ilu abnaikumul lazi min aslabikum. Jadi menantu ya di anu itu. Kemudian wa antajma'u bainal uktayain, mengawini dua saudara kandung, dua adik kakak. Mungkin itu Bu ya gambarnya Bu ya. Oke. Cukup, ada mau baca pantun Pak Tor? Baca pantun nggak? Wajib itu, wajib dong. Pantunya bahasa Minang. Cocok dengan bajunya itu, keren. Pantunya bahasa Minang Bu ya, nggak usah lah Bu ya, nanti banyak. Enggak apa-apa, dokter, kami mau dengar. Aba-aba ada mak datua. Banyak Minangnya, Pak. Silakan Pak Banyak Dokter. Minangnya. Dokter. Iya. Sika duduk batang balaria, ariknya jalu menjelo. Lah duduk kita di atas lapia, mengaji An-Nisa ayat 23. Cakep. Sika duduk dalam kuali, uriknya baku duang-duang. Duduk kita di grup Al-Hasani. Grup kita di grup Hasani mengaji dibimbing oleh Buya Asrizal Al-Hasani. Alhamdulillah, keren, cakep. Senang tapi Bu. Terima kasih Bu. Konsentrasinya penuh ya Pak Dokter ya. Bu. Konsentrasi penuh ya, panjang ayatnya ya. Panjang ayatnya Bu ya. Banyak pahala. Banyak berulang-ulang, polanya banyak. Banatu itu diulang hampir 11 kali Bu ya. Ummahatu diulang hampir 6 kali. Pak Dokter, ini kan bicara ayat tentang perkawinan. Itulah agama Islam Al-Quran itu dengan bahasa yang indah. Kalau perkawinan dalam bahasa dunia mungkin bahasanya bagaimana? Luar biasa. Mungkin ada sedikit ke bawah-bawah porno. Saya ada catatan. Kalau misalnya ummahatukum saya nggak terangin. Mungkin saya terangin Bapak baca catatan saya. Pertama, ini adalah lanjutan dari ayat ahli waris. Mungkin kaitan dengan ahli waris. Jadi yang berhak, yang tidak boleh dikawinkan, yang mendapat ahli waris. Jadi konteks ahli waris dan konteks kawin itu, jadi ahli waris itu berdasarkan perkawinan. Jadi satu konteks teratur. Saya melihat itulah keteraturan Al-Quran itu ya. Tidak dipisahkan. Satu bicara tentang ahli waris, satu bicara tentang perkawinan. Dan ahli waris itu karena perkawinan. Nah, di sini ditekankan adalah hurimat, diharamkan. Nah, tadi kan sudah diharamkan beberapa itu. Saya memetik suatu kata di sini, beberapa kata yang halus kan. Saya juga pernah mendengar agama tetangga kita kadang membahas perkawinan itu sangat luar biasa, apanya terpetik ya, vulgar. Ada kita enggak? Membawa. Saya tadi bahasa halusnya dakhaltum. Saya hanya catatan dakhaltum. Dakhaltum itu kan nanti normalnya kalian mau masuk. Nah, di situ yang dimaksud dakhaltum ya mencampuri istri. Kalau istilahnya tuh apa ya, bahasa banyak halus sekali. Tidak ada bau sama sekali, bau formal. Dakhaltum bihna. Jadi kalian masuki ke dalam kedua. Itu catatan saya satu, sehingga bahasanya itu sangat halus. Yang kedua tadi ada gaya bahasa wahala ilun abnaikum allazina min aslabikum. Jadi yang halal dari anak-anak laki-laki kalian yang dari tulang subi kalian. Jadi memang itu menantu. Tapi di bahasa sini anak kandung sibiran tulang. Nah, dari anak sibiran tulang. Itu kalau sibiran tulang itu kalau bahasa Minang menampakkan betapa sayangnya kita kepada. Jadi di sini aslabikum. Dari tulang sulbi. Nah, catatan saya itu. Kemudian kata-kata kecuali yang lalu, Allah memaafkan dosa-dosa masa lalu, orang bisa berisi lebih dari 4, kemudian anak asli sekaligus keluarga itu dikawinin satu keluarga. Ada dulu kasus sebelum Nabi Muhammad datang. Ini kecuali illa maqad salam. Nah, ditutup dengan ayat innallaha, sesungguhnya Allah kana ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terhadap dosa masa lalu jangan diulang. Nah, tentang perkawinan. Sekali Pak Dokter, saya nggak malas lagi kalau menjemuk tadi ya. Cuma satu saya Pak Dokter tertarik saya. Yang dilarang oleh Allah pasti datangkan pemudarat. Saya mungkin kita
cari Pak Dokter nanti arda'nakum, saudara sesusu. Kenapa nggak boleh kawin? Pasti ada sebab. Apakah dari pengaruh ke DNA atau pengaruh kemana? Pak? Memang kita cari nanti. Mungkin belum. Apakah sudah ada penelitiannya ini? Kalau saudara kandung itu mungkin ada penelitian ya, DNA-nya mungkin agak apa namanya kemungkinan cacat ya Pak Dokter. Kalau kita kawin sama adik kakak kemungkinan cacat. Penyakit Down syndrome dan segala macam ya. Nah, sekarang itu kalau yang ada sisi lain. Sekarang yang sepersusuan. Apa dampak susu terhadap bayi? Tentu ada ya. Nah, sekarang ada nggak penelitian seorang yang disusukan oleh seorang ibu yang dia bukan anaknya, dampaknya kepada DNA sehingga dilarang kawin yang dua ini. Orang yang dipersusuan dilarang kawin. Nah, kemungkinan itu kalau ada topik kita ke depan pada waktu bisa cari itu lebih bagus sekali. Di Islam itu melarang betul-betul. Pada Nabi dulu kan apa ya, buta huruf, tidak tahu ilmu kedokteran. Kenapa berani melarang? Tentu ada mudarat. Pak Dokter dapat informasi awal ada nggak? Yang referensinya Buya salah satu dokter yang berkecimpung di bagian biomolekuler ini. Beliau juga penceramah dan direktur rumah sakit di Palembang, Buya. Ya. Mungkin kawan-kawan di Palembang bisa menghubungi Dokter Juwono. Mungkin Dokter juga beliau mubalih, dokter dan mubalih. Ya. Nanti bisa kasih nomor ke saya, nanti saya coba hubungi orang-orang Palembang, Pak. Bu Kamila bisa ngubung nanti siapa dokter itu, atau Bu Mas Rida atau Uni Zurmiati nanti. Jadi topik. Kawan-kawan yang dokter di Palembang bisa menghubungi Pernah Pak Dokter dengar penelitiannya atau statementnya tentang saudara persusuan ini? Beliau mendalami biomolekuler, Bu ya. Jadi bagian terkecil daripada DNA itu kan ada gugus urasil dengan itu beliau mendalami itu, Bu ya. Oke. Jadi apa akibat-akibatnya? Dan kebetulan beliau itu memang mendalami memang ustadz ya. Ya, bagus, itu kita perlukan itu. Kenapa? Jadi apa tujuan kita tematik itu memperkuat akidah kita bahwa Islam Al-Quran tidak bertentangan dengan teknologi. Ya, jadi Al-Quran ini tafsirnya tidak bisa oleh satu disiplin ilmu aja kan, ya? Ya betul. Mungkin tafsirnya oleh ahli biomolekuler juga, genetiknya bagaimana. Ya ini makanya ini sangat dalam bicara tentang cara tafsir secara mungkin secara gramatikal dan secara konteks bisa, tapi detailnya kenapa dilarang kan itu tuh tidak bisa diungkap oleh ulama, harus diungkap oleh ahlinya. Nah, itu maksud saya. Ya kalau ada nanti ahlinya tuh kita coba hubungi nanti sehingga bisa dampak anak yang dilarang persusuan itu kalau dia kawin seperti apa. Nah ya, kalau keluarga mungkin udah banyak Pak, orang adik kakak dengan ibu sudah banyak kali penelitian ya, bagaimana penyakit yang akan muncul. Tapi yang persusuan ini yang perlu, atau dengan kepada menantu ada apa, mungkin itu perlu menantu yang pernah istri bapak apa dampak. Ya. Baik Bapak Ibu, saya tidak menambah lagi secara konteks ya, cuma ada hal yang menarik menggelitik saya. Dan saya melihat betapa indahnya bahasa Al-Quran menyajikan satu kondisi yang mestinya disajikan dengan vulgar, tapi dengan bahasa santun, tidak dengan bahasa yang mengandung nafsu syahwat, selalu dengan bahasa yang halus sehingga kita bisa menerjemahkan dengan benar. Ya, mungkin kalau di Padang itu bahasa induk bare, katakan di istri, besa atau kawan salapi sekatiduran. Jadi bahasa-bahasa sindiran itu yang sering kita pakai. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa memahami maksud ayat tersebut. Dan sekali lagi karena tadi panjang ayat, jadi saya nambah lagi secara konteks. Terima kasih Bapak Dr. Rizal. Semoga Bapak istiqomah dalam Al-Quran. Saya tanya sedikit. Apa latar belakang Bapak pakai yang seperti ini? Pakai taluk apa nama? Taluk belangu apa namanya? Baju taluk belangu. Apa tuh Pak Dokter? Filosofi sampaikan. Jadi kelas November malam kan chat saya ya, pakaian kita apa kemarin kan udah kuning, Mei malam kuning, apa kita apa ya bolehlah warna agam Bu ya. Jadi saya pun cari yang merah Bu ya, terpaksa nyari Ini saya lihat Pak Putula ikutan ini. Nah, jadi Pak Putula apa ada pakaian ini?
Kalau nggak ada pakaian ini gimana tuh Pak Dokter? Apa dibeli? Apa sudah punya? Hah? Ya, sudah punya. Oh, udah punya. Oh, udah punya ya. Keren, Pesan apa yang mau disampaikan Pak Dokter? Jadi kalau salat jamaah itu menaikkan derajat kita 27 derajat, ternyata belajar Al-Quran beramai-ramai itu juga menaikkan derajat. Jadi kita bukan belajar sendiri Bu ya. Kita 26 aspek lain dibantu oleh kawan-kawan satu kelas. Alhamdulillah. Jadi saya dibantu oleh Pak Joko, dibantu oleh Bu Ermin, Uni, Jurmiati, Tua kelas. dan yang lain. Baik Bapak Ibu semuanya ya. Demikian tadi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang salah kami mohon maaf ya. Karena sedang belajar. Pada yang kalau yang benar kalau yang salah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Ibu Meli sebagai moderator. Silakan Bu Meli. Tengah ya. Silakan Bu Meli. Mic-nya dibuka Bu Meli, buka dulu mic-nya. Iya. Demikianlah sama-sama sudah kita dengarkan uraian dan penjelasan Quran Surat An-Nisa ayat 23 oleh Buya dan Dr. Asrizal. Selamat kepada Dr. Asrizal yang telah menguraikan ayat Al-Quran dengan tenang, lancar, dan mumtaz. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirat. Amin.